Gue pernah waktu itu temen bintang tamu di Alas Ada Sule. Yeah. Dia pernah cerita bahwa gue pernah tuh berantem sama Abdel sampai 1 tahun gue nggak tegur sapa. Lebih. Lebih. Hampir 2 tahun kayaknya. Cuman ditanya gue gara-garanya apa, dia nggak mau cerita. Emang dia aib dia itu, dia nggak mau dia. Sekarang gue mau kemana-mana laporan dulu sama dia. Ini Sebelum kesini lu laporan? udah tek, ini dandanan kayak gini udah pernah gue. Oke, coba gua telepon dia ya. Udah pernah ya, coba. Gua mau cek, menurut dia dandan lu hari ini oke nggak? tek nggak gitu ya. Tek nggak? Iya. Coba ya gua telepon dia. Gue deg-degan nih kalau sama. Biasanya kan dia. kalau pedes konsultan- banget dia kalau nggak cocok nggak tek gitu. Pedes. Kecilincing tak kodel-kodel. Cakep. Ada Cing Abdel. Iya. Kaget gue sampai gak sempet bilang cakep. Cing. Abdel Harian, namanya Abdel Harian ya? Ahrian dong. Kalau Harian tuh bunga harian zaman dulu. Abdel? Ahrian. Tadinya gue pengen jadi anak terakhir. Oh. Akhiran. Akhiran. Tapi ternyata 4 tahun Masih kemudian ada lagi. brojol satu. Brojol Jadi satu. untung udah meninggal jadi anak terakhir itu. Iya. Oh gitu. Iya. Untung. Abdel Ahrian. Iya. Mana namanya bagus tuh. Iya. Ahrian. Betul. Dari dulu tuh dia nggak pernah lepas dari temennya tuh. Yang film Janur Kuning, yang anak kecil. Temon. Temon. Iya. Dia sebenarnya Abdel Ahrian itu nama aslinya Rian, Le. Oh serius? Jadi begitu lahir, Abdel, Rian. Oh. Gitu, aslinya Rian namanya. Oh gue Rian. Lu Rian. Coba kan lu baru sadar kan Bapaknya yang bilang. Pantesan Abdel, kalau- Rian. Pantesan kalau ada orang lagi ngomong teriak-teriak Rian, gue kayak ada perasaan pengen nengok tuh ada gitu. Ini gue kayaknya nih. Iya, gitu, Cing. Makanya. Temon apa kabar, Cing? Kenapa begitu ya? Iya, Setiap ada lu ditanyanya Temon. Gua gitu. Setiap ada gua tanyanya Sule apa Sule, kabar? iya. Gue juga Nah, sama. gua nggak tiap hari sama dia. Pasti nanyain Temon. ACH. Dia nanyain tuh. Iya kan? Iya, Begitu iya. kan? Karena kan Temon kita emang. nggak selalu tiap hari sama dia gitu kan. Ya mungkin karena orang lihat di TV dulu bareng terus, jadi Dan seakan-akan chemistry-nya, kekompakannya mereka tuh suka. betul. Jadi orang anggapnya kemana-mana bareng. Bener. Kayak Om Indro cerita. Iya. Setiap kemana Om Indro, mana Mas Dono, mana Mas Yasino? Begitu. Udah meninggal. Kalau udah meninggal masih ditanya dulu. Bisa ditanya juga. Gitu lah kacau tuh. Iya, Tapi terakhir ketemu sama Mas Indro kapan? Temon dong. Kan kita lagi nanyain Temon. Iya. Kapan? Terakhir ketemu Temon kayaknya bulan lalu ya. Gue masih sering ketemu kok. Dalam sebulan tuh masih suka ada off-air lah. Nah gitu. pas ketemu kayak kepengen, cabut gitu. Iya. Iya. Tapi teman asik ya orangnya ya. Asik lah Temon itu. Temon itu sahabat sejati lah. Maksudnya gue mengenal dia bukan cuma sebagai partner kerja, kehidupan sehari-hari. Gue kan juga lama tinggal di rumah Temon tuh hampir setahun lah gue. Waktu dulu. Waktu dulu itu gue bisa hampir setahun lah. Kenapa belum ada rumah pada waktu itu? Waktu itu apa yang bikin ini ya? Oh karena rumahnya Temon tuh deket sama radio dulu. Oh, waktu kita tempat masih siaran di radio, jadi gue sering ke rumahnya nginep. Waktu belum menikah? Apa sudah Belum. menikah? Oh belum. Gila kali udah nikah. Masa milih Temon. Iya. Iya. Tapi itu si Temon tuh orangnya mesra loh. Karena? Temon tapi mesra. Enggak, dia Temon tapi mesro. Bisa diminum gitu. Kok bisa diminum? Jus temon. Lemon. Iya. Oh gitu, jadi setiap Estesen. sebulan masih suka ketemu. Masih ketemu lah kayak gitu. Aku juga alhamdulillah dengan adanya program ini ya, aku Iya. tuh suka ketemu dengan Sule sekarang. Dulu kan udah jarang gitu, terus aku pikir, aku kangen banget sama dia gitu. Aku bilang sama tim, bikin dong program sama Sule supaya aku bisa ketemu terus sama dia. Gitu. Oh bukan bikin program, ini program udah ada. Iya, maksud gua. Gantiin dong host yang itu gitu. Iya, gitu. Gue pengen host sama Sule deh gitu. Gue sih berharap program baru sih sebetulnya. Oh gitu. Nanti gue tinggal. Kalau bikin. meeting kayaknya nggak usah ajak gue ya. Maksudnya, kita berdua lagi meeting mau bikin program. Pertama kali ketemu teman kapan? Pertama kali ketemu Temon itu mungkin tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu di
Wah, zaman lagu-lagu Isabella tuh ya. Nah, Iklim itu. iya, itu Gimana tuh lagu Isabella tuh? Isabella adalah Aku. Isabella bersama. Kita bela bersama. 90 tahun 90-an. Tahun 90-an. Di kayaknya. radio itu. Di radio. Oh, Jadi gua kebetulan duluan siaran di radio itu, di radio SK gitu. Jadi ketemu temon, pertama kali ketemu temon, gua keluar dari lift nih, gue inget nih, keluar dari lift, dia duduk di bangku satpam, di kursi satpam. Terus gue bilang, ini satpam baru kali, gitu. Ternyata di siaran, kan gue ceritain tuh, gue nyangka lo dulu satpam baru mon, gitu. Temennya juga begitu. Gue juga nyangka lo satpam lama. Muka-muka satpam dulu aja. Yang satu bikin satpam baru, yang satu bikin satpam lama. Berarti lama banget ya persahabatannya. Iya, 90 ya. Sekarang udah masuk tahun ke 35 kali ya. 35 tahun. Oh, 25 tahun. Tapi luar biasa loh. Sampai ada filmnya dengan judul Abdel Temen itu kan luar biasa ya. Iya, itu tahun 2007 apa 2008. Oh, udah pernah dibikin film itu? Pernah ada di JTV. Apa sih kalau boleh tahu kan orang tuh ada kelebihan dan kekurangan. Kalau Temon kan pasti kelebihan kan. Iya. Bibirnya kalau itu. Iya. Dia bilang kalau mulut lo maju dia nggak mau. Oh. Dia bilang palanya yang mundur. Dempak dong. Iya, mundur. Karena Jadi kalau longsor, mulut ya. dimaju kan image-nya kan kayaknya Iya. gimana Iya. gitu. Jadi palanya yang mundur. Palanya yang mundur dia. Tapi gue pernah waktu itu temen bintang tamu di Awas Ada Sule. Iya. Dia pernah cerita bahwa gue pernah tuh berantem sama Abdel sampai 1 tahun gue nggak tegur sapa. Lebih. Iya. Hampir 2 tahun kayaknya. Cuman ditanya gue gara-garanya apa, dia nggak mau cerita. Emang dia aib dia itu, dia nggak mau dia. Dia nggak mau. Iya, aib dia deh. Jadi gue juga kayaknya nggak usah lah nyeritain aibnya Temon kan. Nggak usah diceritain juga udah kelihatan kan. Iya benar. Nggak usah diceritain. Bisa kali ingat tegur sapa itu kenapa? Kan udah chemistry udah oke, siaran juga tektokannya udah bagus, off air kemana-mana. Iyalah namanya orang saking lamanya mungkin ya. Iya, Jadi terbiasa saking kali ya. terbiasa gitu. Kayaknya lu juga pasti adalah konflik-konflik yang terjadi gitu. Tapi ini mungkin akhirnya karena sama-sama ego saat itu akhirnya nggak teguran. Tapi syuting mah jalan terus. Cuman nggak negor. Cuman nggak negor aja, off air juga jalan. Ada hal yang lucu nggak waktu syuting bareng gitu, gengsi-gengsian. Iya, waktu itu sebenarnya jadi nyeritain jeleknya Temon ya. Cuman apaan yang bagus dari dia terus. Ya tapi akhirnya kita kayak apa ya? Suasana jadi awkward gitu. Iya, iya. Kan kalau dulu waktu masih sebelum terjadi konflik itu, kalau misalnya kita mau syuting, kita bedah naskahnya bareng. Naskahnya bareng bisa ada yang ditambahin di mana lucunya gitu. Cuma begitu lagi konflik dan harus syuting ya sesuai skrip aja. Jadi kurang tereksplor gitu komedinya. Tidak berkembang gitu. Terus kalau off air ya udah yang kita kan juga punya jokes andalan off air ya. Iya, betul. Ya udah itu aja jadinya. Nggak ada yang tambah gitu. Gitulah Temon. Tapi pokoknya apa namanya kalaupun ada job off air masih ada sampai sekarang gitu. Ya? Masih. Minta Abdel sama Temon gitu ya. Iya. Oh. Ya Biasanya ngelawak apa nge-host? jual anak anjing. Biasanya ngelawak, kita ngelawak. Ngelawak aja, ngelawak MC udah jarang ya. Kalau ngelawak sambil nyanyi. Tapi temen tuh ngelawak. mukanya udah lucu deh ya. Temon itu menurut gue komedian yang paling komplit. Suara dia bagus. Suara bagus. Main musik bisa. Terus secara tampilan udah komedik banget gitu. Terus intelektualitas juga tinggi lah. Dia anak psikologi. Jadi komplit lah kalau menurut gue dia sebagai seorang komedian gitu. Berarti nggak ada kurangnya dia di mata Abdel? Ya seperti yang dibilang Andri, dia lebih. Tapi gue kemarin lihat kayaknya Cing Abdel ini lagi naik juga nih gara-gara bikin sama Diki Divi. Main gitar terus tiba-tiba diplesetin lagu apa, itu lucu tuh, yang nonton banyak banget itu tuh. apakah ada dalam rangka menggeserkan teman dengan
era anak-anak Iya. generasi muda. Iya terus ya. Tapi itu adalah model gue kalau ngelawak sama teman sebenarnya. Oh gitu. Kalau gue ngelawak sama teman. Jadi sekarang kolaborasinya sama anak-anak muda nih. sama anak-anak muda Diki sama Divi. ya, iya gitu mungkin jadi terkesan ada pembaruan. Pembaruan. Teman nggak tersinggung ketika lo bermain dengan Enggak lah. Enggak ya. Enggak lah. Dia cukup bijak lah orangnya. Cukup bijak, iya. Tapi ini ada fun fact katanya, Cing, lu suka banget laporan outfit ke si Jegel itu kenapa? Kenapa gak tuh? Harus laporan itu ke dia. Emang Jegel agak-agak ngehe sih ya orangnya ya. Bukan gitu. agak, emang ngehe. Emang ngehe ya. Jadi pernah satu podcast di tempat gue nih, dia itu tiba-tiba menilai outfit gue. Bukan sekedar outfit, dia sebenarnya Cing Abdel ini cocok kalau kerja di Telkom, dia bilang gitu. Gue nggak tahu apaan penyebabnya gitu. Telkom, Pak hitam, terus pakai lanyard gitu. Terus dia nilai juga nih, kayaknya kalau Adidas nggak cocok. Makanya gue sekarang pakai ini. Ini jarang banget gue pakai, tapi karena si Jegel cukup kritis, dia tuh suka kalau dia ngeliat sesuatu, Cing yang bener, lo pakai sepatu merah, ini nggak tek, kata dia gitu. Oh, nggak tek Nggak bahasanya tek, gitu. iya. Nggak Jadi pas lah ya. sekarang gue mau kemana-mana laporan dulu sama dia. Ini Sebelum kesini lu laporan? udah tek, ini dandanan kayak gini udah pernah gue. Oke, coba gua telepon dia ya. Udah pernah ya, coba. Gua mau cek, menurut dia dandan lu hari ini oke nggak? tek nggak gitu ya? Tek nggak? Iya. Coba ya gua telepon dia nih. Gue deg-degan nih kalau sama. Biasanya kan dia. kalau pedes konsultan- banget dia kalau nggak cocok nggak tek gitu. Pedes. Nggak, lagian lu ngapain nurut juga, kan belum tentu juga. Ini menurut gue ini Bagus, menurut gua keren kok ini. Nah ini kan sudah karena proses Indra Jegel bilang cocoknya gini. Nih, akhirnya ini gua oke banget loh, ini sederhana tapi pasti dengan bleaching. Bimbi dong, sederhana tapi manis. Bleaching dia mau uban. Nah, kenal. Tapi yang satu ya, menurut gua nih, gua mewakili Indra Jegel. Oke, Udah apa? keren semua sih. Oke. Cuman nih kayak kapten kesebelasan gitu. Nah ini yang jadi sering. Ini adalah kostum gue untuk nanti gue show 56. Wih. Gua Show bikin- apa nih? Show apa nih? Show stand up. Stand up gue tuh gue mulai bikin dari umur gue 54. Terus 5 sama. 55 maksudnya. 55. Nah sekarang 56. Oke. Lu 56 sih anjing. 56. Ya iya tahun depan tuh gue masuk ke 56. Berarti ini mau yang ketiga nih. Mau yang ketiga Jadi stand up. setahun sekali bikin. Bikin. Kapan, Cing? 6 Desember. Rencana ya. Rencana. Kita catat. Kalau memang tuh gua datang, aku mau nonton dah. Gue udah catat kita cari acara lain gitu enggak ya? Enggak, udah enggak. ada ya. Iya, Ya. datang. Ntar Catat gua Fen, undang. 6 Desember tuh. 6 Desember tolong dibatalin. Di mana? Jangan dong ditonton. Maksudnya dia batalin semua acara yang lain. oke. Gue Ya. opener lah. Ya. Opener lah ntar gue. Bener ya? Ya. Kasih Ya, di opener dong. Iya, Iya, bro. iya. Mantep. Mantap. 6 Berikut ya. Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opener doang. Bukan Opener opener doang. itu. Iya. Itu mah perkenalan diri doang dong, Ya, bukan yang penting opener. kan lucu. Paling enggak lu bacain ini, apa namanya? Rule. Boleh, boleh. Ya, oke. Nah, tadi lu bilang ini buat lo manggung. Iya. Kostum ini. Iya. Ini nih, tanda ini nih. Iya. Itu dia berarti. Iya. Karena nanti lo kan seperti ini bajunya. Kenapa? Baju akan Ini seperti gue tuh agak sedikit deg-degan ya Iya. melihat warnanya. Kenapa kuning, Cing? Gue pernah lihat di... Lu takut gua masuk itu maksudnya? Ngeri. Enggak, bukan. Enggak, Bukan, kalau bukan. itu enggak. Ya. Sebenarnya bukan itu, Cing. Ya. Dia tuh ada trauma sama warna kuning. Iya, betul. Dia suka ketakutan kalau lihat warna kuning. Orang meninggal kan benderanya kuning. Gitu. Iya. Ini lu kenapa memilih kuning? Kuning. Kenapa? Ada filosofinya mungkin ada. Ada nggak filosofinya? Dari berbagai macam arti dari warna kuning, gua ngambil hati-hati. Oh, keren. Stopan. Iya, Bukan iya. stopan, hati-hati. Hati-hati. Bahwa warna kuning itu hati-hati. Nih lihat, ada dua nih. Ada dua. Hati-hati. Berarti Hati-hati. enggak. Berarti 4. Hati, 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 hati. Nih hati-hati. Hati-hati. Nih Hati-hati. hati-hati. Oh iya, jadi Hati, empat. hati, hati, hati. Oh iya. Jadi semua akan selalu ada di hati dia. Iya. Karena gue dalam melakukan sesuatu sekarang harus memperhatikan 4 hati. 4 hati. Hati apa? Oh, hati siapa aja tuh? Hati istri, Hati istri. hati 2 anak Hati saya, 2 anak. dan hati aku sendiri. 4 hati. Keren. Ini filosofinya begitu, Le. Gak semua kuning itu jelek. Iya. Gitu. Iya benar juga ya. Itu
sebelum-sebelumnya udah dapat arti itu? Belum. Baru ini. Coba kita cek fit ya, outfitnya. Harga. Kita cek harga. Cek. Coba berdiri, Cing. Kaos Oke. Ini kaosnya apa nih? berapa? Ini kaosnya apa ya? Paling Mereknya apa ya? Rampudi. Oh, MS. Oh, apa paling MS. 100 Mark Spencer. 160 ribuan palingnya. Ini. Ah, Mark Spencer nggak mungkin segitu. Ya kan gue udah beli lama ini. Ini pasti bajakan ya? Kok bajakan? KW. Masa Celana Karena apa? belah. Celana Celana 200, 300-an. Iya sekitaran segitulah. 300, Apa mereknya nih? 450. Mereknya? Ada nggak sih mereknya nih? apa nih? Uniqlo. Hitam banget. Ini kaos dalam gue hitam ya, tapi emang kulit gue juga gitu. Ini udah gope nih, udah gope. Gope. Itu yang kuning itu 2 berapa? Ini dijahit di Taman Puring. Taman Ya, Puring. berapa Di Taman harganya? Puring ngejahit tuh 50.000. 50.000. Terus beli pitanya Heeh. di 70 kalau nggak salah. 70, Berarti 610, Iya. 620. Iya. Sepatu. Sepatu lokal ini. Bentar ya. Lokal. Mereknya Mark. Gue dikasih Mark orang W, ini. Mark Iya. W. Mark W. Harga kira-kira berapa? 400? harga? Enggak sampai. Nggak sampai. 200-an lah ya? Iya, sekitaran segitu. Udah 800. Dia bawa Iya. 800. Kacamata, nih, Bang. kacamata. Kacamata Gentle Monster. Gentle Monster oke 2 juta 3 jutaan 2 nih. juta. Iya, Gentle Monster. Oke, Ya, berarti 5 juta ya? 5 juta ya? Enggak, kurang. 3 jutaan. 3 jutaan. 3 ya? jutaan. Ya plus itunya plusnya Oh, lensanya. Lensanya. Lensanya karena progresif memang agak Mahal kan? agak mahal. Gua kalau soalnya progresif juga nih. Kalau progresif agak mahal. Lo berapa? harga lensanya Ah, 3 jutaan. iya sekitaran segitulah. Karena Berarti sama progresif. frame sekitar 6 juta. Iya. 6 juta. Total berarti sama tadi 1 juta. 6 juta, potong darah tinggi. Dia kan ada darah tinggi. Kan udah tinggi. Iya, dihitung dong. Iya, iya. Pengeluaran juga kan itu. Iya, 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 iya. Dan- Jadi 7 juta plus potong darah tinggi. iya. Ya 5-6 juta lah, oke lah. Dompet. Dompet Dompet. harga berapa tuh? Masih ada juga. Masih ada ya. Dompet Belly. Belly, Oh, Belly Ini oke nih. Ini ulang tahun. Belly bisa jutaan juga nih. Iya. Karena dia nggak bisa gratis, 1,5 dia harus juta. Belly. Beli. Beli, oke. Iya, iya. 1,5 juta ya? Ya, Ya, sekitaran kira-kira. segitulah. Berarti, Gitu. Berarti total 8 juta setengah. 8 juta setengah. Loh, Dre. Wah, mahal banget dia nih. Enggak, gua kok. Lebeng gini. Kale, merek Kale. Ini merek lokal nih. Berapa harga? 180. 180. Celana. Levi's. Nah, Levi's. Ah, ini mahal. Mahal, Jepang. Juta ada? Levi's Levi's Jepang. Jepang. Wah, 800? 4 jutaan, 4 Juta. juta, 5 juta Levi's Jepang mah. Iya, 4 segituan. juta 150. Gelang, Sepatu. gelang. Sepatu Veja. Veja Berapa? nih 1 komaan lah. Iya. 1, berapa? 1,3, 1,4. 1,3, 4, 1,3, 4, 53 sama ini 150, 5. Gelang. 5,5. Ya, 5,5. Ini mah gelang murah. Biji apa? Biji apa itu? Kokoa, Biji, kako. biji kartu. Oh, murah. Biji itu mah ada yang mahal. Ada biji apa? Biji- Ini Lembek dong ini kalau 200-an lah. 200. Oke, 55, 56, 57. 57. Nah, itu. Ini Jam, jam. nah, jamnya apa? Ini Oh, itu watch. ini iWatch. bukan. Huawei. Wah, Huawei. Cina. Huawei. Merek itu. Ah, yang bener. Iya, Huawei. Berapa harga? Kan ada yang Garmin, dia kayak dia Garmin deh. Bu- Iya, iya. Ini berapa ya Huawei ini? Kalau nggak salah ini harganya 2 juta. 2 juta. Berarti udah Cincin, Le. 5 juta ada ya? Cincin tuh. 5 juta. Cincin yang paling mahal. Iya. Berapa? Ya, cincin ini Cincin nikah tuh. bukan cincin AT tuh cincin Andre Taulani. Oh, ate ya. Nah, cincinnya Berapa? 2 jutaan lah. 2 juta. Cincin kecil itu 2 juta. Iya, kan ada lapisannya. Apa lapisannya? Lapis legit. Berlapis lagi. 3 juta. Kalung. Kalau agak lumayan lah. Kalung ada 3 juta. Ah, jegel. Oke. Gel. Siapa yang gebukin lu? Buset. Butek banget muka lu. Gel. Ini ada Cing Abdel nih, Gel. Katanya dia kalau mau kemana-mana selalu cek outfitnya ke lo. Iya, komunikasinya tuh namanya siap-siap lagi. Namanya tek kan? Iya. Nah, kita mau tanya nih, Gel. Menurut lu hari ini dia tek banget nggak nih? Bajunya gini tuh.
Sepatu slip on seperti yang lo Tapi waktu celana disetrika nggak sih? Tuh, celana setrika nggak? setrika tapi kan udah duduk-duduk, Gel. Oh, berarti cari bahan yang lebih ini Pak Acing. Ah. Bahan yang lebih aman untuk duduk-duduk kayak bahan-bahan terpal. Oh, gitu. suruh cari bahan. Bahan terpal, emang pecel lele gue. Iya, jadi agak lecek ya tuh, kurang ya celananya kurang ya. Celana doang, tapi kalau warnanya tone-nya bagus, misal nih, tuh kan kayak tone wajah sama celana nyatu, baju sama sepatu nyatu gitu. Oh, jadi harus dari wajah ya tonnya? Tone wajah sama Iya, celana berarti nyatu. kusut, muka lo kusut dong. Iya, jadi emang bener kayak Gel, kalau dia kemana-mana selalu nanya lu dulu dandanannya. Ini gara-gara bercandaannya dia duluan di YouTube, Enggak. terus jadinya sekarang kalau Dia apa-apa, duluan. isi WhatsApp gua sama Cing Abdel, Pak Haji. Tapi memang dia perlu orang-orang kayak lu. Cing Abdel semua, Pak Haji. Oh, gitu. Bahkan kayaknya lebih banyak foto Cing Abdel daripada foto istriku di WhatsApp. Mana tuh, Cok? Iya. Tadi gue mau berangkat ke sini, udah WA, mungkin dia masih tidur. Udah WA ya. istri lu dia. Bukan WA dia. Tuh. Mas ada waktu belum kebaca sama dia. Gua mau Baru bangun nih, lihat Iya, mukanya masih makanya. bengkak-bengkak begitu tuh. Tuh, Sule gimana Sule dandanannya? Kang Sule mah terbaik, Kang Sule mah. Ah, jangan begitu-begitu. Enggak, belakangan ini Kang Sule lagi sering pakai celana-celana gombrong. Iya, di betul. dompet. Benar. Betul. Buat nyimpen amunisi sebetulnya. Iya. tek nggak tapi. Tek banget ya, tek nggak? Ini tak, Ini tek ya. Aman. Cing Abdel juga tek ya. Iya. ini tak cuman agak lecek aja. Memang harus diatur kali duduknya. Berarti kalau gitu Cing Abdel bukan tek hari ini, cek. Ngelecek. Lecek. Iya, lecek, iya. Lecek bener. Iya. Oke, Gel. Makasih, Pak. Suksesnya film Kang Solanya ya. Iya sama film kita itu. Film kita itu ya? Masuk. Ah, mantap. Masuk. Oke, Gel, makasih. Oke, Pak Haji. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang lagi tidur. Lo Jadi Le, outfit gua tadi total 6 Lu juta. total 6, belum, kalung belum. Oh iya, kalung. kalung. Kalung yang mahal lu bilang. Kalung iya, kalung berapa gram ya ini? Hampir 10 juta lah ya. Hah? 10. 17 dong udah. 10 juta. Iya. Oh, 8 juta. 8 juta 180 tambah Bukan, 7. ini 8 juta Oh, ini total yang outfitnya. tadi belum Oh, ditambahin. oh. Tambah kalau- 10 berarti 18 juta 180. Kacamata. Kacamata ini kacamatanya merek apa sih ini, Le? Lihat juga dia sama kali. Oh, Cing aja. Prada. Mahal itu. Prada mahal. Paling parah dia. Gua nggak kebaca kalau pakai gini harus gini. Kalau jauh nggak kebaca. Prada ini, wih, mahal nih. Prada Mahal mah, itu Prada mahal itu. banget Prada. Ada 2-3 juta. Ya lebih lah. Ya. Lebih belasan ini gue yakin. 8 juta. Berarti tadi 18 tambah ini 26 juta 180. Sekarang lu, Le. Clip on. Ya, Klepon dihitung dong, Klepon. Klepon kan properti sih, ini dihitung. Lo. Ini dari tahun 45 emang? Hah? Dari tahun 45? Ah, kirain. Masa gua kan 77. Iya. Ini di online gua. Mereknya apa? Ya, lu mah suka dendaman orangnya. Mereknya XXXXL. Itu Ini ukuran. nggak ada merek. Oh, nggak ada merek. Berapa nih Ya, gua kira-kira? suka beli di online. Ini harganya nggak nyampe 200 lah, 180. Iya, pasti kayak gini lah, mirip-mirip lah. 180. Lokal kan? Lokal. 180. Ini Ini 1.200.000. Kargo. berarti 1, berapa tuh? 1,3. Sepatunya mahal nih. Nih 12. Mahal sepatunya ini nih, McQueen. 12 juta. lah. Oh, 13. Ini kos kaki 60. Kos kaki 60. 60.000. 60.000. 60.000 di online. Ada kos kaki 60 juta. 60.000. 60.000 kalau disetrika langsung riut. Berdua berarti 120. Enggak agak 62, 30 30, 60 tuh. 13,4 Ya. kacamata. Kacamata ini Tuh, tuh coba tuh, mereknya. Cing, mereknya apa, Cing? udah tua kita ya. Anjir udah tua kita ya. Ray-Ban. Ray-Ban. Ray-Ban mahal. Ray-Ban mahal. Ray-Ban. 5 juta ada tuh. Enggak lah, 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. 3 juta. Sama Kupluk, ini, kupluk. Sama lensa? Lensa itu lensa 5 juta lah. Iya kan 5 juta, 5 juta. Mahal banget lensa 5 juta. Ini kupluk bisa nge-zoom satu itu, bisa nge-zoom. Bisa.
Wah, mahal nih. 1,8. Palsu berarti. Ya. Kalau yang asli mah mahal Supreme. Enggak segitu, emang segitu. Bagi gua mahal banget itu segitu. 1,8. 1,8. Nah ini anting setengah gram. 1 juta. 1 juta. Berarti Ya. 23,7. Ya. Iya. Nih. Celana dalam nih. Nih. Celana dalam nggak usah. Celana Lah ya harus lah kan Lah, ini tadi pakai sama Cing Abdel kita. enggak. Celana dalam Indomaret. Toko ini gua. Iya. Nih. Ini gope. Gope. Celana dalam gope. Iya, tapi 3. Berarti berapa nih? 1. 100-an lah. 100 lah. 150-an ya. Ini gesper. Udah. Gesper mah ini. Ini berapa ya gua beli Gesper dulu? golf nih. Murah ini. Cuman 708 sejutaan lah. Iya, Segitu lah. tuh. 400. Berarti total tuh 25,2. 45. Tapi masih tinggian Tinggian lu lu. lah. Ya gua kan ada kalung. Iya. Kalau nggak ada kalung mah Iya. udah mahalan lu. Makanya Ini jangan- yang paling murah cuma. Iya. Makanya dia pas dia takut dicek outfit tuh langsung pakai kalung jadi biar nambah Biar harganya. iya. Iya. Sekarang di konten gua gitu ada check outfit namanya. Oh, ini baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Ya kan lu dari ini tadi. Iya, makanya dari awal dari ini. Gitu. Jadi kalau menurut lu pakaian tuh penting nggak sebagai seorang public figure? Apalagi ketika tampil di muka umum. Kecuali kalau di muka bumi. Iya. Penting ya kayaknya ya. Karena kita memang menjual penampilan ya. Iya. Makanya kalau sebelum ada Indra Jegel, gue konsultasi sama istri udah oke belum nih, gitu. Karena Berarti sorry maaf, berarti sekarang ketika udah ada Jegel, istri nggak konsultasiin lagi? enggak udah. Tersinggung nggak dia nanti? Kok kamu lebih percaya Jegel daripada aku? Nah, gue Itulah awal-awal keretakan rumah tangga. lu gitu. Awalnya juga ngecek ke Jegel lu. Gitu lah, apa gitu? Enggak, dia enggak tersinggung, malah senang ada apa namanya insight dari orang lain gitu. Dan akhirnya lu tersadar bahwa oh memang penampilan penting dan sejak saat itu lu mulai memikirkan penampilan. Betul. Iyalah. Kayak dulu gue misalnya mau pakai kemana-mana tuh pakai hitam aja lah udah aman gitu. Mau iya. kaos hitam, celana hitam, ya Kemeja gitu. hitam. Kemeja hitam semuanya. Kalau sekarang dia udah Iya, udah agak berani. Gue liat lu sekarang lebih trendy, lebih fresh juga gitu. Makanya kalau keluar dari rumah tuh tetangga sering nariakin nyelawat kemana lagi nih Cing gitu ya. Enggak dong. Enggak dong. Tapi ya. Cing bener Cing, lu cocok pakai sepatu kayak Ini gini. keren ini. Ini. Katung itu keren. Ini bilangnya apa? Slip on. Slip on katanya. Iya, ini di slip on. Jadi semenjak ada Jegel gue ngerasa hidup tuh lebih hidup gitu. Karena Oh, sebelumnya hidup lebih mati. Hidup lagi hidup. hidup tuh lebih hidup. Jadi ada sesuatu yang gue harus pakai apa ya gitu. Iya. Sebagai seorang Tapi benar juga sih ada istri tuh kadang-kadang bisa ini ya. Kita Kalau tuh ada kadang istri? bingung kan kita kalau misalkan nggak ada tuh nggak ada yang nyiapin terus baju apa aja yang ada kadang itu lagi Iya, gitu ya. iya. Penting nggak menurut Cing? Nah, karena dulu justru sering terjadi friksi. Gara-gara gue nggak mau yang dipakein sama Nggak cocok. nggak cocok, gitu. Udah didandanin. Bisa jadi pertengkaran nggak itu? Iya, gara-gara Dari kayak baju gitu. aja ya bisa ya? Pakai ini dong, coba gue pernah didandanin mau gaya-gaya Korea, gitu. Didandanin pakai outfit Korea, kayak begitu. Terus gue bilang gue nggak pantas, kayak gitu. Itu sayang Cing, istrinya tuh sayang. Iya, masa kan gue bilang gue nggak pantas kayak begitu. Enggak pantas, itu bagus di patung-patung Uniqlo, bagus patung Uniqlo. Ininya oke, iya. Gue kan buncit ke depan kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang gue udah mulai terbuka untuk pakaian-pakaian. Gitu, outfit Udah sekarang. perhatiin lah ya. Iya, diperhatiin. Penting banget ya. Iya, begitulah. Nah, Cing, berarti lu sudah ada di dunia entertain ini udah cukup lama. Ya, Senior lah. Senior. Dulu berarti dia mulai dari stand up ya, Cing? Enggak ya? enggak. Dari radio ya? Dari Tapi radio. lu akhirnya bisa stand up juga sekarang? Iya. Oh. Karena waktu awal-awal stand up masuk gue ikutan. Ternyata oke juga, gue juga suka menjalaninya gitu. Dan berarti Cing Abdel ini dari dulu sebenarnya udah bisa stand up. Sebelum zaman-zamannya ada stand Iya, up. dia kalau ngelawak kan dia sendiri dulu tuh. Itu monolog kalau zaman dulu ya. Iya, monolog sebutannya kayak monolog. gitu, iya. Cuman secara materi mungkin agak beda ya cara pembuatan materi sama stand up-nya gitu. Cuma ya sama seperti lo berdua kan selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Paling enggak kolaborasi sama yang lebih muda. Iya, betul. Itu kan membuat paling enggak Sule sama Andri itu selalu relevan sama
sama perubahan komedi yang ada gitu. Betul. Ya, karena partnernya juga membawa perubahan. Gitu. Dan memang sekarang ini kan eranya era kolaborasi. Iya. Jadi kita nggak bisa tuh kayak dulu jalan sendiri, punya pattern sendiri. Sekarang kita harus berbaur dengan mereka, apalagi yang muda-muda kan. Betul. Karena udah daya jangkauan sekarang luas banget, penonton pilihannya banyak gitu. Iya. Gitu. Nah, Sampai pernah jadi juri kan. Juri stand up pernah di Indosiar, Suca. terus di Kompas TV, Suci. Cing Abdel apa yang ini nilai enggak maksudnya ngenilai mereka apa dari punchline-nya, lucunya atau dari semua all out? Kayaknya secara keseluruhan ya. Jadi lucu atau enggak, karena gue juga juri kan nggak sendiri ya. Misal ada orang yang benar-benar mengerti tentang stand up komedi. Jadi kalau gue sih ngelihatnya yang penting lucu atau enggak gitu. Tapi termasuk galak nggak atau biasa? Enggak lah kalau gue enggak. Tapi malah tektok kan kalau di Suca itu kan. Di Suca karena mungkin secara acara Suca itu tidak hanya menjual si peserta ya. Jadi entertain lah ya. Iya, interaksi juri, mentor itu. Jadi harus ada kemasan-kemasan yang baru lah gitu. tapi Cing, menurut lu perkembangan stand up gimana Cing sekarang? Cukup pesat ya? Iya, Pesat sih kalau menurut gue sih. malah menurut gue stand up itu waktu awal-awal munculnya itu dia adalah yang membuka kesempatan anak-anak untuk berkarir di segala bidang. Kita bisa lihat anak-anak stand up itu ada yang berhasil jadi komikanya, emang ada yang berhasil. Terus jadi sutradara, penulis, jadi penyiar radio, main sketsa, main film segala macam, dan berawal dari kiprahnya di stand up. Menurut lu apakah ini sebuah pergeseran komedi? Karena stand up ini sebetulnya bagian dari part komedi bukan sih? Kayaknya pattern komedi. bukan pergeseran ya, ini cuma siklus aja. Sekarang anak stand up juga banyak yang ngegrup ya. Iya. Walaupun mungkin cara ngelawaknya nggak kayak zaman-zaman kita ngegrup gitu ya. Tapi banyak kan sekarang ada GJLS, ada agak lain, ada podcast seminggu. mulai ngegrup-ngegrup juga. Udah mulai ngegrup, tapi mungkin kontennya yang disesuaikan dengan zamannya gitu. Nah Cing, lu kan pengurus Paski juga kan? Ya. Jadi gini, gua ada beberapa keresahan dari teman-teman Paski gitu. Mereka tuh kayak stuck gitu loh, kayak melihat perkembangan stand up yang udah pesat gitu. Bahkan banyak yang akhirnya jalan sendiri-sendiri pun mampu gitu kan. Nah sementara anggota Paski sendiri tuh kadang-kadang ada yang masih kepengen berkarya tapi nggak tahu caranya gimana. Iya. Nah gimana menjawab keresahan-keresahan seperti itu? Mungkin ya kalau kita lihat dari sejarahnya gitu, misalnya komunitas stand up itu berdiri bareng dengan pasarnya. Begitu masuk kan pasarnya belum ada nih, pasarnya belum ada. Mereka masuk terus komunitasnya kuat, habitatnya itu terbentuk bersama dengan perkembangan seni stand up-nya, seni stand up-nya. Jadi cara mereka berlatih itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada open mic segala macam. Nah di era-era kita ngelawak kan tempat latihan tuh nggak ada. Kita tuh cenderung mau latihan tuh kalau ada job aja. Ada job istilah open mic. Iya, nggak ada open mic. Ya mungkin itu yang membuat terkesan lawak-lawak yang grup itu stuck di situ. Sama juga perkembangan bisnis entertainmentnya juga. Walaupun lo ada nih lomba lawak grup, begitu juara salah satu grupnya, ntar TV butuhnya cuma satu, panggil Sule doang aja deh, misalnya kayak gitu. Nah itu dan itu memang nggak bisa kita nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari ya. Itu nggak bisa kita pungkiri, tapi kita bisa pungkanan. Benar, karena pungkiri dan pungkanan. Jadi perubahannya itu memang Untuk anggota Paski sendiri seperti apa melihat begitu? Kan mereka juga kepengen berkarya. Tetap wadah sih. Wadah. Jadi wadah Paski atau misalnya Paski ini bekerja sama dengan pemerintah. Betul. Harusnya pemerintah yang memberikan wadah. Nggak harus ke TV juga. Kalau dulu ada zaman di di PRJ, orang boleh bermain kayak begitu. Justru kita yang harus menciptakan. Misalkan Taulani TV, lu bikin wadah komedi, orang-orang Paski yang main gitu, kayak begitu. Ya tapi kan gini lah, lagi-lagi kita bicara soal industri ya, kita nggak bisa pungkiri kan. Karena kalau pungkiri harus pungkanan. Orang kalau membuat sesuatu itu pasti kan orientasinya
harus ada profit, harus ada penonton, harus ada, itu kan dihitung semua. Betul. Nah, itu kan menjadi pertimbangan orang untuk membuat sebuah program. Begitu dilihat, wah anak-anak stand up lagi rame, rata-rata mereka semua dipanggil jadinya. Nah, ya memang kalau industri kan seperti itu, tapi sekarang kan zamannya udah beda. Masing-masing udah bisa menciptakan itu loh. Menciptakan. Artinya anggota Paski atau mungkin kita sebut mereka-mereka yang katakanlah tanda kutip stuck itu harus bisa mengeksplor kemampuan mengupgrade, tetap itunya juga, personalnya juga. juga. Kalau menurut gue sih sekarang gampang ya di era sekarang ya, Cing. Membuat sesuatu lu di media sosial, punya media sosial sendiri, viral jadi. Betul. Gitu. Secara konten, secara kemampuan anak-anak Paski, gue perasa sense komedinya juga tinggi-tinggi, lucu-lucu gitu. Teman, secara organisasi akhirnya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang harus perbaiki, apa namanya, sistemnya, apa namanya, habitat dari komedi. Tapi kita bikin yang namanya Anukom, Anugerah Komedi. Ya, itu kan setahun sekali. Itu bentuk apresiasi kepada anak stand up. Kemarin anak stand up banyak banget dapat. Betul, ya ada beberapa. Dan sekarang juga kita udah ada Hari Komedi. Tanggal 27 September. Tanggal 27 September itu yang inisiasi Paski memang ya, lewat Pak Jarwo Komeng. Artinya paling tidak kita sebagai seniman komedi itu ngerasa adalah penghargaan dari pemerintah. Kan hari film udah ada, hari musik udah ada, hari tanu udah ada, hari panca, hari Mukti udah almarhum. Nah ini ada hari komedi, sebuah kebanggaan juga lah buat kita pelaku komedi. Akhirnya ada ya, dinobatkan ada hari komedi. Dan Cing, menurut gue Cing ya, apakah mungkin nih, bukan maksudnya seperti pengurusan organisasi Paski itu melibatkan anak-anak stand up? Itu udah terfikirkan ya, udah terfikirkan. Beberapa Pengda juga udah masuk dulu, David Nurbianto masuk di pengurusan Paski, Ari Kriting kalau nggak salah, ada beberapa. Dan kalau kita bikin event, bikin acara, pasti udah melibatkan anak stand up. Cuma mungkin secara resminya belum berbalan. Sedang digodok gimana bentuk yang paling pas gitu. Karena kan dari dulu juga budaya kita itu ada acara kumpul, kan gitu. Kalau nggak ada wadah, nggak ada acara ya nggak bakalan kumpul-kumpul. Tapi kan sempat juga Paski bikin kayak Komeng sama temen-temen yang bayar tiket online, masih jalan juga. Oke, kita doakanlah mudah-mudahan Paski dan juga komedi di Indonesia semakin berkembang dan banyak bisa memberikan wadah untuk teman-teman kita yang mau berkarya. Untuk Sule, lu pernah bikin world tour stand up komedi di 5 negara katanya? Dia 5 sama. Itu maksudnya Sule yang ngomong, bukan? Itu gue yang ngomong. Bukan untuk Sule gitu. Apa? Biar ada pembicaraan aja. Iya. Biar lama baca rame kan? Ya. Lu atur aja deh. Lu atur aja deh. Bukan. Itu namanya lo atur aja deh. Itu nama tajuk komedinya. Emang pernah 5 negara mana aja? Rencana 5 negara, cuma sekarang baru di 2 negara. Insya Allah nanti di bulan November. 2 negara apa aja kemarin? Kemarin di Indonesia satu. Ke Istanbul gue udah Turki. Keren. Udah di situ. Rencana nih November ini Insya Allah kita ke Jerman. Masya Allah. Stand up komedi di sana. Stand up komedi di sana karena kebetulan Insya Allah juga kita akan pas berbarengan dengan syuting film di sana. Keren. Syuting film di Jerman. Mantep bener Cing Abdel, syutingnya udah ke Jerman cuy. Dan lawan-lawan mainnya orang-orang Jerman semua. Oh, enggak, orang Indonesia. Lu sekalian stand up di sana? Sekalian stand up di sana. Pas banget. Iya. Bisa berbarengan gitu bikin eventnya ya? Sengaja karena ini IO-nya sama. IO-nya sama, jadi sekalian lah. Jadi sekalian bikin film nih. Ada sekalian syuting film, deg-degan sekalian stand up. Stand up ya. Syuting film di luar negeri itu deg-degan nih. Takut izinnya ya. Takut aja, gua aja adegan kayak makan, itu kan nggak boleh makan di kereta gitu kan, di tempat-tempat ini, mau pakai osmo begitu, pernah dikejar sama polisi. Gara-gara syuting. Jadi naik motor bertiga tuh, sama si Makmur sama si Pamela Bowie, naik motor, kan kamera di mana-mana tuh, tiba-tiba, wah gua kabur ke laut tuh.
kabur ke laut. Cewek materi dong dia. Iya. Ke laut aja. Ke pinggir laut. Akhirnya yang ditilang sutradaraan itu ditilang. Dimarahin. Jadi nama show stand up-nya adalah 56. Yang akan gue buat ini. Oh, yang akan bukan yang 5 negara tadi? Bukan. 5 negara itu 5 sama. 5 saat gue, ya. Materinya udah dibocorin nggak? Apa? Tentang Kalau 56 ini kan gue kayak misalnya 5 sama lo atur aja deh. Gue itu ngomongin tentang hidup ini kita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya aturan. Gitu. Okay. Nah di 56 gue tajuknya adalah saksi hidup. Saksi hidup. Iya. Kenapa, Cing? Gue pengen menceritakan gue adalah saksi hidup dari presiden-presiden. Gue udah 7 presiden. Dari zaman Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi sama Prabowo. Jadi gue akan menceritakan pandangan gue terhadap masing-masing presiden itu. tentang kebijakannya juga. Termasuk kebijakan. Kalau misalnya di zaman SBY nggak harus kebijakannya, di zaman SBY 2000-an, 2004-2000 itu adalah zaman keemasannya TV. 2004 ke atas tuh reality show, sinetron, terus ada. Oh, lo bicara dari point of view entertain ya? Iya ada. Dari semua zaman itu? Dari zaman itu, tapi misalnya di Pak Harto gue ngomongin tentang politiknya. Gitu. Ada Petrus, penawar misterius pada saat itu. Zamannya Soeharto itu ya? Zaman Soeharto. Itu mau lu ceritain? Itu yang akan gue ceritain. Jadi sebuah momen-momen yang ikonik banget di eranya. Di eranya. Para presiden itu. Iya, itu yang Keren. rencananya Nah, ya. ini kan bertajuk temanya ada sedikit politik. Iya. Apakah lu juga mau ke ranah itu menjadi Karena kita dewan? beberapa kali ngelihat dia begitu ada demo tuh, selalu ada Cing Abdel tuh menyuarakan. Sekali doang. Sekali doang. Iya. Nah, apakah ada niatan di situ? Maksudnya mau, ya kan saksi hidup tentang politik zaman sekarang sampai kejadian dari kejadian. Kalau sampai sekarang sih kita tuh pasti punya tempat nyaman masing-masing untuk sebuah habitat ya. Misalnya kita senang ada di lingkungan entertain. Ada orang yang senang ada di lingkungan politik. Kayaknya kalau gue sampai sekarang masih belum bisa ngikuti ritme kalau ada di lingkungan politik. Jadi belum lah, cuma kalau belum berarti akan terjadi dong. kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Lo harus tahu, manusia kan di planning lah. Nah, itu harus nonton di 5 sama kemarin. Lo atur aja deh. Oh iya benar. Itu. Ya, ntar gue jual digital downloadnya dah. Iya. Kita doakan ya, makanya stand up-nya lancar Amin. semua. Hipertensi gimana? Itu kan harus diperhatiin juga, jangan malah itu materi, stand up, tapi darah tinggi memang gue dan Lo ada riwayat darah tinggi? ada riwayat darah dan masih mengkonsumsi obat untuk kalau udah darah tinggi kan kita harus seumur hidup Minum obat. obat supaya menjaga tekanan darahnya tidak melonjak. Gue juga udah pasang ring 1. Jadi kalau mau ketemu Prabowo lewat gue. Ring 1. Barengan sama Mayor tadi. ini punchline-nya kelas. Iya Pak, ini ada ring. Serius? Kenapa waktu itu, Cing? Waktu itu karena gue dalam satu kesempatan ada acara yang mengharuskan gue untuk periksa tensi. Ternyata terlalu tinggi. Sama dokternya dia bilang coba diperiksa ke dokter jantung deh gitu. Ternyata di dokter jantung pas diperiksa memang ada beberapa penyumbatan di pembuluh darah. Tapi udah nggak ngerokok? Ngerokok masih. Apa-apa, bagus itu. Iya. Karena kita tuh memompa. Ini beneran, gue serius nih. Gue punya temen anak SMP baru kemarin meninggal. Beneran, ini serius. Jadi dia punya jantung juga. Ya punya deh. Semua juga. Kalau punya jantung bahaya dong. Gue salah ngomong ya? Iya. Dia punya penyakit jantung. Gue lagi pada ngerokok nih sama teman-teman. Datang dia, mundur deh. Kenapa lu? Gue jantung nih, katanya. Dia penyakit jantung. Terus gue bilang gini, lu ngerokok aja jantung, lu kurang dipompa. Gue bilang, ngerokok kan pompa. Tanya Aderai, itu bagus buat jantung, gue bilang. Oh, gue nggak boleh mak dokter. Ngumpet-ngumpet. Daripada lu ntar nggak ke pompa, meninggal, gue bilang. Meninggal sih.
Bener, ini masuk Pak kemarin, bener. Emang umur gak ada yang tahu. Gue jadi kalau ini baru terjadi tadi nih. Baru terjadi sebelum gue berangkat ke sini, tiba-tiba teman SMA gue datang gak pakai janjian. Datang ke rumah gue tuh pagi-pagi. Ngobrol-ngobrol sama kayak maaf ya Del, gue waktu SMA tuh suka jahil sama lo gitu. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol biasa. Aduh gue pengen ada syuting sama Taulani TV nih. Ya udah deh, gue pulang duluan, kata dia gitu. Dia pulang, gue berangkat sini. Di perjalanan teman gue yang lain telepon, ngabarin kalau dia masih hidup. Ya Allah. Nah ini bagus kayak gini nih. Ini memompa jantung ini. Panjang umurnya gak ada yang tahu kan. Alhamdulillah. Lu harusnya cerita begitu, harusnya tiba-tiba meninggal. Kalau masih hidup ngapain? Iya kan gua kasih tahu. Gua arahnya tadi pikirnya meninggal temannya. Iya kan. Gua kan enggak apa-apa dong. Gua bridging dari jantung teman gua. Kan enggak ngerokok, gua bilang awas lu meninggal. Kan pasti gua feelingnya ke meninggal. Kalau masih hidup ngapain lu ceritain? Iya enggak. Iya, gue bilang kan umur gak ada yang tahu. Berarti umur dia panjang. Alhamdulillah. Ya nggak perlu diceritain, kan cerita itu khusus untuk yang meninggal, Cing. Ya namanya kita lagi podcast ya ngobrolnya kan ngobrol. Masa aja sih, Le. Masa mau diem? Enggak, gua tahu ini strategi biar darah tinggi dia pindah ke gua ini. Tapi lu lihat dong di musim ini sekarang lagi rajin olahraga kayak gue lihat di Instagramnya tuh, wah sama istrinya berdua olahraga gitu. Lu nggak pernah ya berdua? Gua sekarang olahraga Sama istri? sendiri. Oh sendiri, oke. Nanya lo kok begini? Oke, enggak ya kan gua kan berdua sama istri, ya kan? Masa gua nggak boleh nanya? Iya boleh Beda gitu. Iya boleh. Iya Cing ya, dalam rangka itu juga mungkin maintenance. Karena waktu gua ke dokter, dibilang kalau lo ini karena bapak udah pasang ring, ada beberapa penyumbatan, harus diberhentiin rokok. Kata dia gitu. Harus diberhentiin. Berhentiin rokok nggak bisa enggak nih. Tapi kalau bapak memang tetap ngerokok, tolong olahraganya jangan ditinggal. Keseimbangan. Iya. Kan ngerokok mompa. Ya setidaknya ada pergerakan, ya kan? Kan bisa dihilangin sama susu juga kalau untuk itunya. Gitu. Jadi gue memang kalaupun yang ini nggak bisa dikurangin, coba tambahin olahraganya, jaga makanannya, kurangin beberapa pantangan-pantangan ya gitu. Walaupun sebenarnya rokok tuh harus berhenti lah, berhenti. Iya, harus berhenti lah. Sama dokter juga begitu. Kalau makanya di rumah gitu kan, kurangin rokoknya. Gua sodorin aja Asma. Nih udah pada kurang tuh. Awalnya segini. Itu bukan kurang, itu ngabisin kan namanya. Susah. Orang abah gua aja. Ini mah gua bukan ngajarin, maksudnya gua akan ngajarin ya karena gua mah realita ini mah yang gua rasain. Bokap gua ngerokoknya kuat, Ji. Periksa tuh dokter, ya kan? Terus kata dokter, "Pak, rokoknya berhenti." Stres. Diem gini. Ngerokok takut mah dokter itu kan. Terus gua bilang, "Udah ngerokok aja, nggak apa-apa," gua bilang. Ntar mati gimana? Nah. Enggak. Itu anak SMP kayaknya dah, itu cerita anak SMP. Bener sih. Bener. Berarti sebenarnya kata-kata meninggalnya ini jangan diomongin. Selama proses dia sakit itu kan sebelumnya kan 1 bulanan lah. 1 bulan tuh udah berhenti tuh. Padahal baru 1 bulan tuh berhenti. Stres gitu. Nah, gua jejelin, udah ngerokok, biar sembuh. Gak mau. Gak mau, dia lebih memilih dokter. Aku anakmu, Bah. Oh, bilang begitu. Gitu. Habis itu sakit, bawa ke rumah sakit dari stres. Udah meninggal. Emang umur nggak ada yang tahu ya. Emang umur nggak ada. Tadi waktu gue mau berangkat ke sini, temen SMA lu kan. Cing, tapi ini lagi rame padel, ikut padel nggak Cing? gue main, cuman nggak ya cuma untuk. Yuk ikut yuk, mau nggak? Di mana? Ini mana kek? Lo kalau ngajak mah, kalau ngajak udah ada tempatnya. Kalau itu mah ngajak nyari, ya kan? Bukan ngajak main. Ayo, bener ya? Iya. Pagi tapi. Kan no padel, no abdel. Nah, itu. Iya, bisa jadi brand ambassador nih padel. Jam 9 sampai jam 12, Cing. Wih, lama banget. Emang gitu, karena kita mainnya kan banyak ganti-ganti. Okay. Berapa lama tuh, Ji, kalau main padel gitu? Olahraga juga nih ya, gue kasih tau, olahraga juga jangan terlalu berlebihan juga. 15 menit, 10 menit cukup. Berjemur 10 menit. Gue olahraga 10 menit, Ji. Turun naik tangga. Lantai 3, turun, lantai bawah. Merokok abis itu.
Rokok, keseimbangan dong. Kan mompak soalnya. Tapi minum dulu. Tapi minum dulu yang banyak, air putih gitu. Berlebihan juga. Enggak. Maksudnya 9 sampai 12 itu bukan Terus-terusan. non-stop, enggak. Sekali main padel itu kan satu set tuh paling 10 menit. Iya, 10 menit ya. Ya jangan diporsir, kan banyak juga kejadian kan. Bener. Yang nggak biasa olahraga, terus sama dokter harus rajin olahraga, akhirnya diporsir. Oh iya. Lewat. Jangan. Ini kan step-step mancing. Ayo. Kalau mau gua ajakin Cing. Ayo. Bener ya? Iya. Ya udah, lu mau enggak ikutan main? Gua kan masih mompa. Iya. Ya mau lah. Ada tempat padel yang boleh ngerokok ada ya. Iya. Lu kan punya basic pingpong. Iya. Udah mantep tuh main padel. Iya, cuma memang pergerakan kaki yang agak kurang lari sana lari sininya. Sama kaki juga bagus kayaknya ya. Jadinya Iya. si kaki nggak pegal-pegal. Iya. Footworknya, iya. Semakin tua, otot kita tuh semakin kecil, Iya. tulang kita juga begitu harus Ya, dilatih. semakin kecil semakin lemah dong. Olahraga tinggi. Itu. Semua ujungnya mati sama dia. Emang kita semua ujungnya mati sih. Iya, cuman kan dijaga lah. Iya. Kapan dah kita cuek, kapan kita duel pingpong lagi? Ayo, lo mah kalah pasti sama gua kalau. Dia mah jago. Kalau Jago. pingpong Gua gue pernah tanding sama dia dulu. Jago Iya. di mah Kalah pingpongnya. gua sama dia. Iya. Dulu dia main juga di apa Desta ya waktu itu? Iya. Iya kan, menang dia lawan Desta. Tapi kalau pingpong habis pingpong ngerokok nggak? Rokok juga sih. Nah, bagus, biar kepompa. Biar kepompa. Biar panjang umur. Iya, Panjang umur. Sepi nggak ada Cing Abdel tuh, ya kan? Nggak ada tour. Alhamdulillah ya kita dengar teman kita juga sekarang udah punya usaha lah ya. Cing Abdel tuh udah punya warung bakso, ya kan, mie ayam. Oh iya. Ya kan, di Tebet ya? Enggak, lo salah-salahan aja lo main itu. Iya. Biar topik pembicaraan aja. Iya. Kalau dia mah bukan dagang bakso mie ayam, tapi dia sering makan. Tapi itu. gue buka warung sekarang. Buka Buka warung namanya Laris Manis. Itu ada di Blok M, apa namanya Gio? Kala ya? Gio mana ya? Di Kala ada di kayak deket M Block lah kayak gitu. Oh, M Block, oke. Sama di Lebak Bulus ada tempat. Jadi jualan bakso karena memang gue suka makan bakso, makan mie ayam gitu. Itu istri gue yang ngejalanin lah gitu sama Oh, temen-temennya. udah bukan. Udah berjalan. Emang udah harus gitu ya, Cing Iya. ya? Udah harus ada usaha di mana. Iya, insya Allah lah gitu. Nah, selamanya kita tuh berkomedi, nggak selamanya ya, Cing ya. Ya. Ya, Cing, ini terakhir, Cing, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih yang lo ingin sampaikan ke Ian, Kasela. suaminya Nunung? Oh, suaminya Nunung. Kasela dulu boleh gak? Boleh, Iya, iya. Itu yang nggak saya lah beda. Buat gua, buat Sule lah. Gitu. Itu ada yang nggak suka nggak dari Iya. dia? Kak Andre sih pernah bilang, Abdel tuh nggak suka sama lu. Terus gua bilang juga sama Andre, Abdel juga nggak suka sama Apa lu. sih nggak lo nggak suka? Bener nggak nih ada orangnya? Dia ada yang nggak suka dari gue. Dia Apanya? Ada. ada. Nah, gue sekarang ngomongin yang nggak suka dari dia. Yang gue nggak suka dari Andre, Iya. dia tuh terlalu lucu untuk seorang musisi. Betul. Oke, ini gua catat nih. Melibas. Melibas betul. Iya, jadi dia melibas yang orang yang udah cita-cita jadi komedian. Ngeliat dia, ya Kok Paski ini yang ini nggak ini, yang ini nggak ini, ya kalah lucunya. sama musisi. Betul, masuk akal. Itu. Oke. Kurangin lah. Ya, Kurangin lah kurangin lucu-lucunya dikit lah. gitu. Oke. Maksudnya lo Rokok jangan lupa. Pompa. Mompa, betul. pompa, ya. Kalian sana, Cing. Untuk Sule, Ya. apa yang gue nggak suka dari Sule? Sule ini serba bisa, terlalu banyak bisanya. Ular gua. Kasihan orang-orang yang nggak bisa ya. Iya, karena mau adu nyanyi dia udah punya single. Jago, benar. Mau bikin YouTube dia punya. Udah punya. SL Media. Mau ngelawak nggak usah pakai ditanya, juara api. Api. Mau temennya apa anggota DPR Oni. Iya. On. Iya. Udah berhenti. Udah berhenti ya. Tadi DPD ya. DPD. Pas mau DPR nggak kepilih ya. Nggak kepilih. Makanya harusnya DPD aja dia. Dia Rokok nggak dia, Le? Betul. Rokok. Oh, berarti pompa. Pompa. Itu sih lebih ke ngiri sih sebenarnya apa lo berdua ya. Lebih ke ngiri. Tapi kan kalau itu bisa dijadiin apa motivasi buat anak-anak muda yang pengen berkomedi bahwa jalannya tuh bisa dari mana aja gitu. Sekarang lu Ndre, apa yang suka dari Cing Abdel? Yang gua Yang nggak suka. Yang gua nggak suka dari Cing Abdel itu Nggak. dia sebentar doang di sini. Pengennya itu gua bisa lebih Ya kan tinggal lama. dipanggil lagi. Iya, tinggal gitu Tinggal doang. dipanggil lagi kalau. Gampang banget itu penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya Iya, gampang. karena menurut gua Cing Abdel nih orang yang pelawaknya juga effortless.
santai, tapi lucu gitu. Asik deh. Gue salah satu role model gue dia. Itu mah suka tuh. Tapi gue nggak suka awalnya. Awalnya gue nggak suka. Gue suka juga. Awalnya gedek ya. Awalnya gedek. Apa ya, Cing Abdel ini kalau kita ngomongin nggak suka ya pasti setiap orang pasti ada, ya kan. Cuman kalau kita berbicara tentang nggak suka itu kan urusan kita sendiri, nggak perlu kita kasih tahu, walaupun untuk mengkoreksi. Tapi ada satu hal yang suka dari Cing Abdel itu berbaur. Jadi setiap regenerasi itu pastilah generasi siapa terus muncul gua generasi gua, dia juga bisa berbaur, generasi stand up bisa juga berbaur. Itu tuh bagus. Fleksibel orangnya. Iya. Mana aja masuk. Jadi dapat ilmu dari mana? Nah, Cing Abdel itu tidak pernah malu bertanya sama junior tentang ilmu apapun. Itu yang gua ambil. Iya. Tapi lu ngerokok? Ngerokok? Buat mompa. Ya, harus dong mompa. Ya udah kalau gitu, Cik. Ya, Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah. Karena ada urusan lagi. Mau ngapain? Mau mompa. Thank you, Cing Abdel. Thank you.